seperti lalat, hitam dan kecil-kecil. Rasa madunya asam, kecut, kemudian tekstur madunya encer. Untuk perlebahan, saya dimulai dari tahun 2019, itu sebelum ada COVID. Saya ada temen, ternyata di Paskas ini ada yang ikut pelatihan oleh komandannya kan, orang-orang yang menjelang pensiun dari TNI itu sama komandannya diarahkan untuk coba ikutin presentasi tentang pelatihan budidaya lebah madu. Ada pemateri sih, pematerinya adalah dari Ketua ILMI Nasional. ILMI itu adalah Inspirator Lebah Madu Indonesia. Jadi kita punya organisasi namanya ILMI, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Nah kebetulan Angkatan Udara menyiapkan para personilnya yang akan pensiun, sehingga nanti begitu pensiun mereka punya pengetahuan tentang budidaya lebah madu. Jadi tahun 2019 sebelum adanya COVID. Sebetulnya saya dulu hobinya ini ya, beternak ikan gitu ya, hanya untuk hiburan, fresh. Tapi kesini saya tertarik dengan ini karena ini ada kaitannya dengan, oh ternyata ini ada di Al-Quran ini. Saya akhirnya fokus melaksanakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl itu ada sindiran dari Allah bahwa kita harus mendirikan tempat-tempat lebah gitu ya. Karena di dalam Al-Quran An-Nahl 68, lebah itu merupakan hewan yang disetarakan dengan Nabi gitu ya. Dengan adanya perintah Allah, wahai lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang didirikan manusia. Oh ternyata kita manusia disebut di situ. Sampai akhirnya ke produk turunannya, mempelajari tentang propolis. Jadi akhirnya saya semakin tertarik dengan lebah madu ini. Setelah adanya COVID, nah ini ternyata permintaan Trigona untuk daya tahan tubuh ini meningkat. Sehingga akhirnya saya membeli beberapa stup lebah untuk saya coba budidayakan. Begitu mulainya. Cara ternaknya lebih mudah yang Trigona ya. Kegiatan yang dilakukan pertama, kita untuk budidaya lebah madu itu harus menyiapkan vegetasi. Apa itu vegetasi? Vegetasi adalah ini pakan lebah. Ada yang bunga air mata penganten itu yang merah-merah pink itu. Jadi segala sesuatu tanaman yang ada bunganya yang kira-kira dapat dijadikan sebagai pakan untuk lebah madu. Kedua, menyiapkan ini stup-stup lebah. Kalau kita tadi asalnya beli, kemudian nanti kalau pecah koloni kan mereka harus punya rumah. Nah kita menyiapkan kotak-kotak kosong sehingga nanti begitu pecah koloni mereka sudah ada tempat yang baru gitu ya. Ukuran boxnya kecil aja dengan ukuran 30 cm gini kali misalkan ini 15 atau 20 cm ke atas itu udah cukup. Tapi kalau untuk Itama dia ukurannya lebih besar. Terkadang kalau produktivitas tinggi orang bikin kotak lebih besar lagi. Ini supaya mampu menampung madu lebih banyak lagi. Tapi rata-rata di ukuran seperti itu. Tiap jenis Trigona berbeda ukurannya. Kalau lepiset cukup di bambu saya udah cukup. Tapi sekarang sudah mulai banyak mengembangkan menggunakan kotak-kotak kayu. Jadi nggak kena hujan. Dah sederhana saja seperti itu. Ini lebah tanpa sengat, cuman gigit. Dia yang gigit saja. Kalau istilah Jawanya ini lebah kelanceng. Kalau orang Sunda tewel. Orang Sunda tewel. Ini biasanya di ternak di sekitar perumahan. Ini lebih ramah lingkungan dan tidak bersengat. Ini lebah ini seperti lalat, hitam dan kecil-kecil. Rasa madunya asam, kecut. Tapi ada juga dia menghasilkan madunya manis, kemanis-manisan. Kemudian tekstur madunya encer. Berbeda dengan madu yang lainnya, madunya kental ya. Jadi di kadar airnya itu sekitar 26-27% kadar airnya. Trigona itu biasa hidup di bambu-bambu, di pohon-pohon kayu yang bolong-bolong. Salah satunya ini. Propolis itu adalah tempat menyimpan madu lebah Trigona. Jadi dia ngambil dari getah-getahan pohon. Nah ini nih,
Contoh seperti ini. Ini pada saat keluar getahnya si lebah tadi menghisap getah-getah ini yang dibuat jadi propolis itu. Dan dibuat obat-obatan. Kenapa ampuh? Ini dari getah-getah ini luar biasa. Zat-zat yang sangat baik untuk penyembuhan. Nah ini ada getah yang karena dilukai oleh ini ya. Nanti pada saat basah ini disedot sama lebah, dibuat propolis, dibuat kantung madu. Pokoknya dari berbagai getah-getah nanti dicampur jadi satu. Kadang di jantung-jantung pisang, getah mangga, getah nangka. Dia akhirnya bikin lubang di samping tuh, terbang-terbang samping. Jenis Levisep, Trigona Levisep. Ya penghasil propolis juga sama nih. Sarangnya ada yang di kotak gini, ada yang ini bambu nih. Nah di bambu ini lubangnya tuh. Wah keluar tuh. Oh keluar. Ini kan hidupnya aslinya di sini, di bambu-bambu gini, di bambu asli, dipotong, pindahin. Supaya memudahkan mengecek, kita modif pindahin ke kotak-kotak ini. Menggunakan itu, yang ada plastiknya itu. Aslinya gini aslinya. Wah, di alam liar. Nah ini lubangnya di atas ini dia udah saya siapin lubang, dia bikin lubang sendiri sini nih. Pinggir malah tuh. Saya siapin lubang sini malah ditutup sama dia. Dia bikin lubang sendiri sini. Ini lebah Trigona ini kan, Trigona. Ya cukup gini aja ditempel-tempel di dinding gitu ya. Kadang dia bersarang di bolong-bolong gini, dia bikin propolis sendiri. Cuman di sini nggak ada. Bolong-bolong sendiri. Kemudian getah itu disebut resin. Resin dia pasang di pintu masuk dan pintu keluar. Itu berfungsi sebagai benteng pertahanan supaya tidak ada yang masuk ke dalam. Dan di dalam resin tersebut, getah tersebut, jadi resin dibuat untuk itu apa namanya, kantung madu. Getah itu resin. Kemudian lebah Trigona juga ramah lingkungan. Jadi bisa diternak di perkotaan yang disebut dengan urban bee. Makanya saat ini ITB, Unpad mengadakan suatu program urban bee, lebah perkotaan, peternakan lebah perkotaan. Dia tanam-tanam bunga di sekitar rumah, kemudian di halaman rumah. Jadi di kota pun bisa beternak lebah, khususnya Trigona. Tapi kalau lebah Trigona, dia daya jelajahnya hanya 1 kilo sampai 3 kilo, jadi pendek, hanya sekitaran terdekat aja. Untuk jenis lebah Trigona itu ada spesiesnya lagi, subspesies. Dari Trigona sendiri, Indonesia bisa hidup 76 jenis Trigona. Jadi bermacam-macam jenis lebah Trigona. Dan rasa madu juga tergantung tanaman bunga yang mempengaruhi terhadap nekstar bunganya, terhadap madunya. Itu seputaran Trigona. Madu itu adalah obat yang tidak ada efek samping. Dan yang meraciknya adalah bukan manusia. Yang meracik obat yang berupa madu ini adalah langsung dari Allah melalui alat yang disebut dengan hewan lebah. Jadi luar biasa. Sarang lebahnya itu ada propolis. Dan manfaatnya hebat sekali, luar biasa gitu. Propolis itu berfungsi untuk pengobatan berbagai penyakit. Tapi inti daripada khasiat propolis ini adalah sebagai antibakteri. Di dalamnya mengandung anti kanker ya. Penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini sudah banyak ya yang terkait dengan jurnal mengenai lebah Trigona. Albert Einstein beliau menyatakan kalau dunia ini tidak ada lebah dalam 4 tahun maka akan terjadi kiamat. Kenapa terjadi kiamat? Karena si lebah itu merupakan agen polinasi, agen polinator. Dia sebagai agen penyerbuk. Buah-buahan yang ada di sekitar kita ini bisa berbuah karena ada perkawinan silang. Siapa yang mengawinkannya? Si lebah. Dia lebah akan terbang di satu putik bunga kepada bunga yang lain. Terus bersilangan. Itu perkawinan silang. Maka apabila lebah punah di muka bumi, maka dunia akan terjadi kiamat.
Kemudian berikutnya antivirus. Jadi tidak ada bakteri yang bisa hidup di dalam madu. Makanya orang-orang yang sakit paru-paru gitu ya, kalau rutin minum madu, insya Allah paru-paru kan ada bakteri juga dalam tubuh. Kalau minum madu secara rutin, insya Allah akan terhindar gitu ya. Dan madu di samping untuk menyembuhkan itu sebagai nutrisinya gitu ya. Kalau orang yang susah makan, dengan 2 sendok madu saya itu bisa bertahan sampai 1 hari gitu ya. Dari pagi sampai sore 2 sendok madu udah badan kita itu udah terpenuhi segala kebutuhan zatnya dalam tubuh gitu ya. Jadi luar biasa keunggulannya. Kalau kekurangannya, kalau yang Trigona tidak bisa dipakai untuk sengat lebah. Trigona itu dia stainless bis, lebah tanpa sengat. Kemudian madu banyak ditiru oleh masyarakat untuk membuat madu palsu. Jadi banyak meniru sehingga kepercayaan masyarakat menjadi berkurang karena banyaknya orang yang memproduksi madu sintetis. Itu kekurangannya dari madu itu sendiri. Nah, ini bentuk kotaknya seperti ini, hanya cukup pakai tiang seperti ini, kotak yang kecil. Dan coba kita buka untuk cek koloni ya. Cek koloni apakah madunya sudah banyak apa belum. Nah, kita buka. Kemudian ini kenapa dilapisi plastik supaya kita gampang memantau. Nah, ini sedang ada di dalam ini sedang ada menetas ya, telur-telur lama, telur lebah Trigonanya sedang menetas. Kita bisa buka, lihat madunya sudah ada apa belum. Kalau madu ini panennya lebih lama dibanding madu apis. Ini 3 bulan sampai 4 bulan ini baru bisa panen. Karena lebahnya kecil sehingga nyedot madunya dikit-dikit ya. Coba kita buka sekarang. Nah, kita buka. Nah, ini lengket-lengket karena apa? Inilah yang lengket ini adalah inilah yang disebut dengan propolis. Nah, propolis ini yang lengket ini. Propolis ini terbuat dari getah-getahan. Contoh seperti getah mangga, getah nangka, getah pisang. Nah, seperti ini. Nah, itu lihat, kita bisa lihat ada telur-telur. Ini telur-telurnya. Nah, ini madunya, lihat tuh, madunya sudah ada produksi lagi lah madunya ya. Dan bahkan warna madunya ini kayak agak kehijau-hijauan tuh. Ini yang disebut dengan mangkuk kantong madu. Jadi dia membuat kantong madunya itu berbentuk bulat-bulat. Madu kelanceng ini seperti ini. Apa namanya, si lebah membuat kantongnya. Nah, kalau ini adalah telur. Ini yang sudah telur-telur menetas, dan itu yang telur muda. Telur muda itu warnanya lebih coklat ya. Telur muda itu warnanya lebih coklat, dan telur yang yang sudah kuning-kuning ini artinya sudah matang dan siap menetas. Dan bahkan ini sudah ada yang menetas nih. Yang putih-putih ini adalah baru menetas, ini tuh regenerasi. Jadi belum ada sayapnya nih kelihatannya tuh. Jadi belum terbang. Ini beberapa hari lagi nih dia ada sayap, kemudian bisa terbang. Ini lebah Trigona ini produksinya sedikit dan panennya lama, antara 3 sampai 4 bulan. Apalagi kita panennya propolisnya diambil, karena dia harus bekerja membuat sarang-sarang propolis dulu. Setelah itu kita panen. Jadi lebih lama dibandingkan produksi madu apis tadi. Ukurannya lebih kecil. Kebetulan ini Trigona sejenis Levisep ya. Ada yang menamakan ini, kalau bahasa Sunda di Pangandaran itu tebel belat. Tebel belat. Jadi Trigona ini jenisnya itu banyak. Di Indonesia itu ada sekitar 76 jenis. Ada sekitar 76 jenis jenis Trigona. Dari mulai Trigona Itama yang lebih produktif, Trigona Itama sarangnya lebih besar-besar. Trigona Itama dan lebahnya lebih besar serta lebih produktif. Serta lebih produktif. Nah, kemudian menghasilkan madu lebih banyak. Coba dicicipin madunya. Kecut ya? Manis. Manis. Oh, ini manis. Tapi itu sebetulnya lebah Trigona ini karakternya kecut, asam kecut ya. Tapi ada juga dia menghasilkan madunya manis, kemanis-manisan. Dan inilah yang lebah yang memproduksi propolis. Mungkin propolis kalau sudah sisa perasan lebah seperti ini bentuknya. Jadi propolis dikeluarkan, diperas, setelah sisa hasil perasannya berbentuk seperti ini. Ya.
hitam, pekat, dan inilah yang kita biasa bikin untuk propolis untuk pengobatan. Propolis cair. Sudah diekstrak. Dan lebahnya nih lebih kecil ya. Ada yang lebih besar dari ini yang disebut dengan Trigona itama. Nah, kalau sudah dikemas, botolnya seperti ini propolis. Ini 10 propolis mili. yang berukuran 10 mili. Hamanya tuh ada, pertama ada cicak, yang keduanya kecoa, ketiganya adalah semut. Nah, untuk semut itu kadang-kadang kita kasih oli di perbatasan sini supaya tidak naik. Kadang-kadang ada pohon yang nempel gitu ya. Kendalanya selain hama, harus ada di situ, kalau kita ternak lebah itu harus ada sumber minum. Sumber minum. Lebah itu harus minum. Cara minumnya bukan minum seperti kita di air gini, tapi lebah Trigona itu lebih cenderung di rembesan-rembesan air yang ada tanahnya, dia bisa berpijak di situ, kemudian menyedot minumnya ke tanah itu. Kemudian berikutnya saya mengumpulkan masyarakat warga sekitar untuk edukasi, sosialisasi, yang akhirnya di situ saya membuat sebuah kelompok ternak Malaya, Madu Tenjolaya. Tenjolaya itu nama sebuah desa yang berada di daerah Ciwidey, tapi tepatnya di Pasir Jambunya. Nah, itu akhirnya di situ. Kemudian berikutnya saya punya para peternak binaan. Ada peternak binaan yang di daerah Gambung, yang mereka beternak fokus, kemudian nanti kita bina dan madunya kita ikut pasarkan di sini gitu ya. Saya yakin dengan madu ini paling tidak kalau tidak produksi banyak pun bermanfaat buat saya, buat keluarga, buat lingkungan. Dengan terbukti pada saat pandemi kemarin tuh banyak dicari madu itu karena untuk imun dan memberantas COVID juga dengan madu gitu ya. Kelompok tani hutan. Jadi ini ada apa sertifikatnya. Dan untuk legalitas formal itu adalah kita sudah punya halal MUI ya. Jadi produk kita sudah dinyatakan halal. Pangan, industri rumah tangga. Ya. Sudah ada dari Dinas Kesehatan. Jadi aman. Kemudian ini NIB, nomor induk berusaha. Ini NIB, nomor induk berusaha. Harapan ke depan yang pertama agar masyarakat dunia, ya khususnya di kita sendiri, semua orang bisa menikmati madu atau panen madu dari rumah sendiri. Jadi harapannya warga masyarakat ya khususnya Bandung, kemudian Jawa Barat, Indonesia, mereka mengetahui tentang budidaya lebah madu dan bahkan mereka bisa meminum madu dari rumah masing-masing atau dari kebun masing-masing, sehingga ini masyarakat ya ke masyarakat luas, dan itu merupakan mendukung program pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan dengan adanya madu ini akan meningkat, bahkan dari segi bisnisnya juga akan bagus, dan kedepannya mungkin bisa, kalau partai besar bisa kirim madu ekspor ke berbagai negara, karena Indonesia itu merupakan lahan yang paling cocok untuk budidaya lebah madu. Andai kan mungkin masyarakat kita tahu tentang lebah madu ini, masing-masing menanam pohon di tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon, dan lingkungan akan tetap terjaga. Kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya mereka bisa minum madu dan sehat. Kenapa sehat? Mereka sehat. Pertama, nutrisi sudah ada di depan rumah kita masing-masing ya. Oh gitu. Ya di sana nanti kita ke rumahnya dulu aja. Ini bapaknya ada ini kotak lebah juga. Mau di sini Pak? Siap.
Siap, siap. Yang biasa kan ya? Siap yang biasa. Terima kasih. Aduh, lebih nih. Enggak, Pak. Ini, Pak. Enggak, Pak. Dompet lagi kembaliannya. Oh, Siap. udahlah biar. Siap, siap. Terima kasih. Ya. Yin.